Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membuat tugas video kriminologi mengenai penjelasan tentang kejahatan, penyebab terjadinya kejahatan berdasarkan perspektif kriminologi dan teori-teori kriminologi. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa seseorang melakukan kejahatan? Apa yang mendorong seseorang untuk melakukan pencurian, penipuan, bahkan pembunuhan? Apakah karena kemiskinan, lingkungan, atau ada sesuatu di dalam diri mereka sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan dijawab oleh ilmu yang bernama kriminologi. Saya, Muhammad Rekod Sarputra, bersama rekan-rekan saya, Tio Ramadan, Muhammad Fadil Ihsan, dan Muhammad Iqbal Edward. Dalam video ini, kami akan membahas apa itu kejahatan, apa saja penyebabnya, dan teori-teori besar dalam kriminologi yang menjelaskan mengapa kejahatan itu terjadi. Oke, jadi yang pertama, pengertian kejahatan secara umum. Jadi secara sederhana, kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang berlaku di masyarakat, dan oleh karenanya diancam dengan sanksi atau hukuman. Namun dalam kriminologi, pengertian kejahatan tidak sesederhana itu. Ada dua pendekatan utama yang digunakan, yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Pendekatan pertama yaitu pendekatan yuridis atau hukum. Menurut pendekatan ini, kejahatan adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman pidana. Artinya sesuatu baru disebut kejahatan kalau sudah ada aturan tertulis yang melarangnya. Contohnya seperti pencurian, pembunuhan, korupsi. Semuanya jelas tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Lalu pendekatan kedua yaitu pendekatan sosiologis. Menurut pendekatan ini, kejahatan adalah setiap perbuatan yang merugikan masyarakat atau melanggar nilai dan norma sosial yang dipegang bersama, meskipun belum tentu diatur secara tertulis dalam hukum. Contohnya, seseorang yang membuang limbah pabrik ke sungai dan meracuni warga, bisa saja belum dijerat hukum karena celah regulasi, tetapi secara sosiologis, ia sudah melakukan kejahatan. Lalu pengertian menurut para ahli. Beberapa tokoh memberikan definisi yang menarik, seperti Edwin Sutherland, yaitu salah satu bapak kriminologi modern yang menyatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang melanggar hukum pidana dan dikenai sanksi oleh negara. Sementara itu, Paul Tapan mendefinisikan kejahatan lebih ketat. Hanya perilaku yang sudah diputus bersalah oleh pengadilan yang dapat disebut dengan kejahatan. Berbeda lagi dengan Herman Mannheim yang lebih menekankan aspek sosial, bahwa kejahatan adalah fenomena sosial yang harus dipahami dalam konteks masyarakatnya. Lalu, apa itu kriminologi? Kriminologi berasal dari bahasa Latin, crimen, yang berarti kejahatan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, pelaku kejahatan, korban, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Ruang lingkup kriminologi sangat luas, mulai dari siapa yang melakukan kejahatan, mengapa mereka melakukannya, bagaimana mencegahnya, sampai bagaimana sistem hukum meresponnya. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ray. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu penyebab atau faktor kejahatan. Penyebab atau faktor kejahatan sendiri itu ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada faktor individu. Faktor individu itu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku itu sendiri. Dan juga ada faktor biologis. Faktor biologis, beberapa peneliti awal seperti Cesar Lombroso berpendapat bahwa ada orang yang secara fisik predispose atau cenderung menjadi kriminal. Meski teori ini kini banyak dikritisi, penelitian modern menunjukkan bahwa faktor genetik dan neurologis bisa mempengaruhi perilaku impulsif atau agresif seseorang. Adapun faktor psikologis adalah gangguan kepribadian, rendahnya empati, trauma masa kecil, dan kondisi mental seperti antisocial personality disorder dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan. Lalu ada moral dan nilai. Seseorang yang tumbuh tanpa internalisasi nilai kejujuran, rasa hormat, dan tanggung jawab cenderung lebih mudah melanggar norma. Selanjutnya ada faktor sosial. Faktor sosial itu datang dari lingkungan sosial setempat seseorang hidup dan berinteraksi. Nah, faktor sosial ini juga ada beberapa pemicu, yaitu kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara legal, tekanan ekonomi bisa mendorongnya ke jalan kejahatan.
Ini bukan pembenaran, tetapi kenyataan yang harus dipahami. Yang kedua, ada pengaruh keluarga yang disfungsional. Keluarga yang broken home, penuh kekerasan, atau tidak memberi teladan yang baik dapat menjadi sekolah pertama kejahatan bagi seorang anak. Dan lalu ada pergaulan negatif. Bergaul dengan kelompok atau geng yang memiliki norma menyimpang bisa mendorong seseorang untuk meniru perilaku kriminal. Ini yang kemudian dijelaskan oleh teori asosiasi diferensial. Lalu selanjutnya ada lemahnya kontrol sosial. Lemahnya kontrol sosial ketika masyarakat atau institusi sosial tidak memberikan pengawasan dan tekanan yang cukup, individu merasa bebas melanggar aturan. Selanjutnya ada faktor lingkungan dan struktural. Faktor ini berkaitan dengan kondisi lingkungan fisik dan struktur masyarakat secara luas. Adapun pemicunya yaitu ketidakadilan hukum dan korupsi. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum bisa dibeli dan pelaku kejahatan tidak dihukum setimpal, kepercayaan terhadap sistem hukum ini runtuh. Ini bisa memicu frustasi dan mendorong orang untuk main hakim sendiri atau mengikuti jalur ilegal. Yang kedua ada urbanisasi dan anonimitas kota. Kota besar, orang lebih mudah kehilangan identitas sosialnya. Anonimitas ini bisa mempermudah terjadinya kejahatan karena rasa malu sosial berkurang. Baik, terima kasih untuk Saudara Fadil. Nah, para kriminolog itu tidak cukup hanya membahas atau menyebutkan faktor penyebab saja, tetapi mereka juga membangun teori-teori yang lebih sistematis untuk menjelaskan kejahatan. Dan mari kita bahas beberapa teori tersebut yang ada utama dalam kriminologi. Yang pertama itu ada teori klasik. Nah, teori ini berkembang pada abad ke-18. Tokoh utamanya adalah Cesar Beccaria dan Jeremy Bentham. Inti dari teori ini sederhana. Manusia adalah makhluk rasional dan sebelum melakukan kejahatan, seseorang akan menimbang untung dan ruginya. Jika hukumannya berat dan pasti, orang itu akan berpikir ulang untuk berbuat jahat. Nah, teori ini menjadi dasar sistem hukum dalam hukum pidana modern, bahwa hukuman harus proporsional, pasti, dan cepat dijatuhkan agar memberikan efek jera. Contoh nyatanya itu ada pada hukuman mati untuk pengedar narkoba. Nah, hukuman mati tersebut diharapkan dapat membuat pelaku berpikir ribuan kali untuk melakukan kejahatan tersebut. Selanjutnya itu ada teori positivis. Nah, teori positivis itu muncul pada abad ke-19 sebagai reaksi terhadap teori klasik. Tokoh paling terkenal dari teori ini adalah Cesar Lombroso yang dijuluki sebagai bapak kriminologi. Lombroso itu berpendapat bahwa penjahat itu memiliki ciri-ciri fisik tertentu, yakni dari bentuk tengkorak, rahang, dahi, yang membuatnya mudah diidentifikasi. Nah, ia menyebut mereka bom kriminal atau penjahat bawaan lahir. Meskipun teori biologisnya kini sudah banyak dibantah karena terbukti tidak ilmiah dan diskriminatif, kontribusi Lombroso tetap penting karena ia memperkenalkan pendekatan ilmiah dan empiris dalam mempelajari kejahatan. Selanjutnya itu ada teori asosiasi diferensial atau differential association theory. Nah, teori ini dikemukakan oleh Edwin Sutherland. Ini salah satu teori paling berpengaruh dalam kriminologi. Gagasan utamanya itu adalah kejahatan itu dipelajari, bukan bawaan lahir. Seseorang belajar menjadi penjahat melalui interaksi dengan orang-orang di sekitarnya, keluarga, teman, komunitas yang memiliki sikap, nilai, dan teknik kejahatan. Kalau seseorang lebih sering bergaul dengan mereka yang mendukung pelanggaran hukum dibanding yang tidak, maka ia berpotensi menjadi pelaku kejahatan. Bayangkan, seorang remaja yang besar di lingkungan geng kriminal hampir pasti akan menganggap perilaku kriminal sebagai hal yang normal. Oke, terima kasih sebelumnya untuk teman saya Tio Ramadan untuk penjelasannya. Di sini saya Muhammad Iqbal Edward dengan NIM 0201138242932 akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang pertama ialah materi tentang teori anomi atau strain theory. Pertama kali diperkenalkan oleh seorang sosiolog bernama Francis Emile Durkheim, lalu dikembangkan oleh Robert K. Merton. Durkheim mengatakan bahwa kejahatan muncul saat terjadi anomi. Anomi yaitu kondisi di mana norma-norma sosial melemah atau runtuh, sehingga individu-individu mulai kehilangan arah dan pegangannya. Contohnya itu, yang paling simpelnya, seseorang yang ingin hidup kaya tapi tidak punya pendidikan atau pekerjaan yang layak, mungkin akan memilih untuk mencuri ataupun menipu sebagai jalan alternatifnya.
Dan yang selanjutnya itu ada teori kontrol sosial atau social control theory. Ya, di mana teori kontrol sosial ini merupakan teori yang berasal dari Travis Hirschi. Memiliki pendekatan yang berbeda, bukannya bertanya, mengapa sih orang melakukan kejahatan? Nah, di teori ini malah bertanya, mengapa kebanyakan orang tidak melakukan kejahatan? Jawabannya itu karena adanya suatu ikatan sosial. Hirschi yakin dengan mengidentifikasi 4 elemen ikatan sosial ini bisa mencegah kejahatan. Yang pertama, attachment. Keterkaitan emosional dengan orang-orang yang dicintai, contohnya sahabat, teman dekat, ataupun keluarga. Yang kedua ialah komitmen. Komitmen di sini terhadap tujuan hidup yang sah, seperti adanya karir dan pendidikan. Yang ketiga, involvement. Keterlibatan atau involvement ini ialah aktivitas positif yang menyita waktu, sehingga tidak terjadinya kejahatan. Yang keempat dan yang terakhir itu adalah belief. Belief di sini merupakan kepercayaan bahwa aturan dan hukum itu adil dan harus perlu dipatuhi. Lalu yang terakhir ialah adanya teori label atau labeling theory. Dikemukakan oleh Howard Becker, teori ini berfokus pada adanya reaksi sosial terhadap para perilaku yang menyimpang. Intinya dari teori ini, seseorang menjadi kriminal bukan semata karena tindakannya, tetapi karena masyarakat membeli label penjahat kepada mereka dan mereka kemudian menginternalisasi label tersebut. Contohnya ialah bekas narapidana yang ditolak saat melamar bekerja berkali-kali. Akhirnya kembali mencuri bukan karena ia jahat dari lahir, tetapi karena tidak ada jalan lain yang terbuka baginya. Itulah teori labeling teori yang dikemukakan oleh Howard Becker. Kurang lebih itulah presentasi dari kelompok 4. Demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Video penjelasan dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.